Anda kembali dalam dialog spesial Air untuk Kesejahteraan bersama menuju The 10th World Water Forum 2024 di Bali bersama saya Syarifah Rahma. Kita akan melanjutkan sesi diskusi seperti apa kesiapan kita dalam menghadapi bencana, isu tentang perubahan iklim di Indonesia, dan bagaimana proses edukasi terhadap bencana di Indonesia. Kita akan sapa langsung narasumber kita yang sudah hadir di studio terlebih dahulu. Ada Bapak Afianto Amri, selaku Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI. Selamat sore Pak Anto, apa kabar? Selamat sore, baik alhamdulillah. Oke, dan kemudian kita juga akan sapa secara virtual Deputi Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Raditya Djati. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak, terima kasih. Ya, dan selamat sore juga kepada Bapak Ardasena Sopa Heluwakan selaku Kepala Pusat Pelayanan Iklim BMKG. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Oke, dan langsung saja kita akan memulai sesi diskusi. Ya, dan kita akan memulai sesi diskusi dengan tema pengelolaan bencana untuk menjawab tantangan global isu air. Nah, kita akan langsung saja memulai dengan temanya adalah tadi terkait dengan pengelolaan bencana begitu ya. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat dari datanya sendiri ada yang menyebutkan bahwa kerugian akibat bencana air bisa mencapai 5,6 triliun dolar Amerika Serikat di tahun 2050. Ini angka yang begitu masif begitu ya. Saya akan langsung tanya kepada Pak Anto yang sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia, seperti apa sih sebetulnya dari masyarakat sendiri akan kesadaran dari bencana air sendiri begitu ya, terlebih antisipasi yang perlu dilakukan. Baik, terima kasih banyak. Ya memang kalau kita lihat sendiri dari statistik itu kan di Indonesia sudah tercatat sekitar 5.400 kejadian bencana setiap tahunnya. Dan itu dominasinya adalah bencana akibat air, baik itu banjir, tanah longsor, atau kekeringan gitu. Sehingga bencana seperti ini itu sebenarnya bukan hal yang asing untuk masyarakat Indonesia gitu. Banyak sekali dari MPBI dan juga bersama mitra-mitra kerja dengan LSM-LSM kita bergerak di masyarakat membentuk misalnya tim siaga bencana, membentuk sistem peringatan dini, melakukan edukasi baik untuk anak-anak dan juga orang tua, sehingga di dalam komunitas itu sendiri mereka sudah bisa pertama kalau kejadian bencana air itu kita bisa memprediksi dulu ya gitu, kapan akan terjadi banjir gitu misalnya, kapan musim hujan akan mulai datang gitu. Nah, sehingga memang informasi itulah yang penting untuk bisa ditangkap gitu ya, hingga ke komunitas yang sumbernya tentunya dari instansi terkait gitu. Nah, dari sinilah yang kemudian kita bisa harus melihat bagaimana masyarakat itu bisa mandiri, bisa juga melakukan evakuasi secara tepat, dan juga bisa mengantisipasi kalau misalnya terjadi kekeringan atau banjir dan seterusnya. Oke, baik. Nah, tadi terkait dengan poin mitigasi dan juga tadi ya untuk mengantisipasi resiko-resiko dari bencana, khususnya adalah dari bencana air begitu ya. Saya akan langsung kepada BNPB. Anda melihatnya seperti apa sih Pak Raditya begitu dari poin yang tadi antisipasi dan juga mitigasi yang dilakukan oleh BNPB? Baik, terima kasih. Saya rasa salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana melakukan mitigasi. Artinya mitigasi adalah mengurangi dampak, dan pencegahan bagaimana upaya-upaya masyarakat yang bisa dilakukan baik itu sifatnya struktural maupun non struktural. Kalau kita perhatikan selama ini 98% kejadian bencana di Indonesia adalah disebabkan oleh hidrometeorologi. Artinya memang fenomena alam ini yang perlu kita perhatikan sejauh mana kita bisa melakukan antisipasinya. Beberapa wilayah yang sudah menjadi langganan istilahnya kalau kita lihat fenomena alam yang menyebabkan bencana itu ya memang perlu diperhatikan bagaimana melakukan kesiapsiagaannya. Artinya sejauh mana masyarakat membangun dirinya, membangun kewaspadaan secara kesadaran kolektif. Pemerintah tentunya dengan early warning system bersama BMKG bagaimana melakukan peringatan dini ini supaya masyarakat juga sudah siap bila mana itu akan terjadi, apakah nanti dampak dari banjir bandang atau siklon yang akhirnya juga menyebabkan akhirnya bencana. Nah, masyarakat sendiri juga bersama pemerintah kita bersama-sama bagaimana melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya masif bersama dengan
masyarakat dan tokoh masyarakat berbasis pada ekosistem yang ada. Contoh ekosistem sungai, kita bergerak bersama-sama masyarakat bagaimana sebenarnya sungai itu menjadi suatu aset yang perlu dilindungi dan sejauh mana upaya lakukan dari hulu ke hilir, integrasi dari semua pemerintah, transboundary impact yang dapat ditanggulangi, upaya bagaimana penanggulangan bencana itu dapat dilakukan. Nah, untuk itu perlu suatu kerjasama kolaborasi, artinya memang tidak hanya pemerintah tapi juga OPD terkait, baik itu mungkin dari pemerintah pusat dan daerah, dari PU sendiri, bagaimana mengelola daerah aliran sungai sendiri, bagaimana upaya mengantisipasi banjir itu sendiri, bagaimana upaya supaya tidak terjadi banjir bandang, dan tentunya hulu menjadi suatu tempat di mana harus dilakukan preservasi. Nah, ini tentunya bersama KLHK kita sama-sama bagaimana pemanfaatan tata ruang, penggunaan lahan, dan juga bagaimana upaya menjaga daya dukung lingkungan supaya tidak terjadi bencana yang berdampak pada kerugian. Tentunya dengan adanya upaya gerakan-gerakan ini harapannya nanti bisa mengurangi risiko bencana yang dapat terjadi. BNPB sendiri dengan peta bencana kita sudah memiliki peta risiko dari seluruh wilayah Indonesia dengan skala 1/50.000 dan tentunya lebih detail lagi menentukan wilayah-wilayah mana menjadi potensi risiko terhadap hidrometeorologi tersebut. Oke, baik. Tadi artinya dari permitigasian begitu sudah dilakukan juga tadi koordinasi juga dengan berbagai stakeholder juga agar lebih konkret lagi begitu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Saya akan ke Pak Sena. Pak Sena, kalau dari BMKG sendiri seperti apa sih Pak Anda melihatnya begitu ya terkait dengan mitigasi dari bencana saat ini, apalagi juga di tengah perubahan iklim yang saat ini juga sudah terjadi dan sepertinya banjir juga sudah setiap tahun begitu Pak terjadi di tanah air begitu. Apa langkah-langkah konkret yang sebetulnya bisa kita lakukan dalam hal memitigasi bencana? Ya, terima kasih. Barangkali dalam semangat World Water Forum ini yang akan diselenggarakan tahun 2024, kita perlu untuk melihat secara holistik masalah kebencanaan yang terkait air ini. Ada dua, yang satu adalah masalah banjir dan kemudian yang bisa menyebabkan longsor seperti sering dibicarakan. Namun ada juga bencana di sisi yang satunya yaitu bencana kekeringan. Nah, keduanya bencana yang satu itu adalah dikarenakan air itu terlalu banyak dan sebaliknya bencana kekeringan di mana air itu tidak ada, itu sebenarnya satu paket atau dua sisi dari mata uang yang sama, itu yang perlu kita tangani secara holistik dalam satu kesatuan yang pada sesi sebelumnya itu disebutkan sebagai Integrated Water Resource Management. Jadi untuk menangani kekeringan yang hadir pada saat musim kemarau, misalkan yang hadir setiap tahun, itu sumber untuk kita hidup gitu ya, itu kan datang dari hujan yang sebenarnya harus kita simpan pada saat musim hujan gitu. Sehingga kedua masalah ekstrim kebencanaan yang hadir karena air ini itu sebenarnya satu permasalahan yang perlu kita tangani secara kesatuan. Jadi tidak bisa barangkali kita menangani banjir dilepaskan dari masalah kekeringan yang berpotensi juga hadir pada saat musim kemarau atau juga pada saat kejadian ekstrim kekeringan, misalkan pada saat tahun-tahun El Nino gitu. Jadi pendekatan yang holistik tersebut itu perlu dilakukan oleh sektor-sektor terkait. Di sini BMKG secara rutin memberikan informasi warning skala pendek maupun juga outlook yang jangka panjang mengenai potensi kondisi basah maupun juga kondisi kekeringan yang kami kemudian diseminasikan kepada sektor-sektor terkait seperti BNPB, lalu juga PUPR, KLHK, dan lain sebagainya, sehingga itu bisa digunakan menjadi dasar untuk respon maupun juga untuk dasar perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Kurang lebih demikian. Oke, baik. Nah, ini menarik ya, artinya kan dari badan-badan ini juga sudah melakukan langkah-langkah begitu ya dari BNPB sendiri seperti apa tadi pemetaan wilayahnya yang beresiko terhadap bencana, kemudian juga dari BMKG juga sudah terus aktif melakukan peringatan-peringatan juga. Nah, tapi
sebagai masyarakat juga begitu kan. Artinya kalau kita bedah lagi permasalahan ini kan sebetulnya lebih cenderung ke fundamental begitu ya. Dari tadi yang dilakukan adalah kita sifatnya adalah lebih ke mitigasi begitu. Tapi harus ada perubahan begitu secara lebih dasar lagi terkait dengan infrastruktur juga tentunya. Apa sih sebetulnya diharapkan begitu dari masyarakat terkait dengan perubahan ini? Apalagi kalau kita lihat juga kondisi bencana ini juga rutin terjadi setiap tahun. Ya, tadi juga sudah disebutkan ya bahwa kita menghadapi ancaman perubahan iklim. Dan ini sudah masalah yang nyata dan konkret ya. Tandanya jumlah kejadian bencana seperti yang berhubungan sama air itu mungkin bisa berlipat 2 kali 3 kali lipat gitu dalam tahun-tahun ke depan. Inisiatif yang ada tadi itu kan sangat bagus ya gitu. Ada gerakan di komunitas, ada pemetaan dan lainnya. Nah, tapi kita perlu step up the game. Ini kita ada menghadapi 500 plus desa, 30 provinsi lebih. Yang tentunya rawan gitu dari bencana. Jadi perlu ada upaya yang memang kita bisa scaling up dan juga sistematis gitu. Itu kalau kita lihat ada 2 rumusnya gitu. Yang pertama itu penggunaan inovasi dan teknologi gitu ya, yang tentunya berpusat pada masyarakat gitu. Percuma kalau misalnya kita bikin teknologi atau hasil yang tidak bisa dimengerti sama masyarakat. Nah, disinilah rumusan kedua yang menjadi lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah itu bisa merangkul seluruh pihak, tidak hanya langsung ke masyarakat, tapi juga bagaimana menggandeng lembaga usaha, akademisi, komunitas, kelompok agama gitu, sehingga untuk menerjemahkan apa sih yang dimaksud dengan peta bencana ini gitu. Apa sih proyeksi kita ke depannya? 5 tahun ke depan itu bagian mana yang akan terjadi banjir dan bagian mana yang akan terjadi kekeringan. Itu kan sebenarnya bisa kita proyeksikan terlebih dahulu. Dan ini perlu diinformasikan segera gitu, karena banyak sekali di berita-berita sekarang itu kita melihat kayak yang dulunya pernah banjir sekarang nggak banjir, tapi yang dulunya nggak pernah banjir malah jadi banjir gitu. Mana yang perumahan baru yang dulunya nggak pernah ada ancaman longsor, tapi sekarang ternyata dengan perkembangan lainnya akhirnya jadi rawan longsor gitu. Dari sisi lain juga Indonesia sangat gencar dalam pembangunan infrastruktur. Tapi juga kita harus melihat infrastrukturnya apakah dia tanggap dan tangguh bencana. Gitu. Dalam artian pertama dia bisa mengantisipasi risiko bencana, gitu ya, mengurangi risiko bencana baru. Dan juga dia tidak mengakibatkan ancaman berikutnya, gitu. Jangan sampai kita bangun jalan tol, tapi kemudian wilayah di sekitarnya malah jadi rawan banjir, gitu. Bendungan yang ada, tapi kemudian masyarakat yang direlokasi malah muncul ancaman baru, gitu situ. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian memang seperti tadi kata Pak Radit ya, bahwa kolaborasi itu sangat penting. Tapi kolaborasi itu juga hal yang paling gampang disebut, tapi eksekusinya tidak semudah yang dibicarakan gitu. Betul. Karena ada kepentingan juga dari tiap-tiap pihak, ada tugas juga dari setiap-tiap pihak, dan biasanya ini juga masih perlu komunikasi lagi yang lebih lanjut tentunya. Nah, tadi menarik adalah berbicara terkait dengan komunikasi, begitu seperti apa tadi peran komunikasi dari pemerintah, dari badan-badan juga begitu kepada masyarakat, agar masyarakat ini juga bisa lebih aware lagi terhadap bencana yang akan datang, begitu ya, seperti apa kesiapan juga, karena ini akan berdampak juga kepada kesiapan dari masyarakat tentunya. Saya akan ke Pak Sena. Pak Sena, dari Anda sendiri begitu terkait dengan kolaborasi dari BMKG dan juga publik, seperti apa sih Pak ketika dari BMKG sendiri harus melakukan komunikasi kepada publik terkait dengan bencana, begitu seperti apa? Ya, jadi kami memiliki jejaring komunikasi ketika kami mendiseminasikan adanya potensi kejadian ekstrim berupa hujan ekstrim misalkan yang dapat berpotensi menjadi banjir, itu didiseminasikan melalui seluruh PT kami yang ada di daerah, ada 180. Demikian pula kemudian pesan warning tersebut itu diteruskan kepada instansi lebih lanjut seperti BPBD di daerah untuk dilakukan aksi-aksi yang bersesuaian apabila diidentifikasi adanya potensi dampak yang signifikan gitu. Demikian pula untuk kondisi dari bencana yang sebaliknya yaitu kekeringan, walaupun bencana kekeringan itu adalah slow onset, tetapi kami sedini mungkin menginformasikan potensi kekeringan tersebut kepada juga mitra-mitra yang terkait di hilir gitu yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan penanganan di lapangan seperti BNPB, BPBD, PUPR dan juga KLHK.
Oke, dari BNPB sendiri seperti apa sih Pak sebetulnya progres dari early warning system di Indonesia saat ini khususnya terkait dengan bencana hidrometeorologi basah dan seperti apa sebetulnya sistem peringatan dini bencana di Indonesia saat ini? Apakah memang sudah berjalan secara efektif? Pak Radit? Ya, tentunya ini menjadi tantangan kita dengan luas wilayah kepulauan atau negara kepulauan kita di Indonesia yang memiliki wilayah ekosistem yang sangat luas, serta juga kita ketahui bahwa daerah aliran sungai atau dalam kesatuan DAS ini mungkin satu pulau Jawa aja udah ada ribuan DAS dan subdasnya, dan sekaligus juga itu ada di pulau-pulau lain. Tentunya ini menjadi tantangan kita dengan wilayah yang sangat luas, bagaimana menyediakan early warning system atau alat-alat peringatan dini untuk hal tersebut. Tentunya bekerja sama dengan PUPR, Balai Wilayah Sungai, kemudian juga dari BMKG, BMKG regional dan BPBD yang ada di daerah, tentunya menjadi penting untuk kita perkuat dan lebih dioptimalkan. Saat ini memang beberapa wilayah yang memiliki daerah aliran sungai bersama ini kita memantau sejauh mana kalau mungkin terjadi potensi risiko terhadap banjir, tentunya dari peta kita bisa lihat, kemudian diintegrasikan dengan proyeksi iklim misalnya dan proyeksi dari BMKG langsung ditimpa dengan Ya, Pak Radit. banjir sendiri. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat kondisinya saat ini, perubahan iklim memang sudah terjadi dan mungkin masih akan terus terjadi, dan kita juga masih akan terus melihat seperti apa dampaknya kepada bencana di tanah air. Tapi di satu sisi mau tidak mau kita harus siap begitu menghadapi berbagai kemungkinan. Nah, dari Anda sendiri apa sih sebetulnya harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri, baik dari institusi ataupun juga dari badan maupun juga dari masyarakat, dan kolaborasi seperti apa yang diinginkan? Mungkin bisa dijawab secara singkat dari Mas Anto terlebih dahulu. Baik, kalau kita lihat sebenarnya pengalaman pandemi COVID itu jelas ya bahwa langkah bersama itu justru lebih memudahkan. Dan ini kita harus gotong royong nih gitu, dalam artian tandanya sumber daya kita harus dialokasikan. Nah, tandanya pertama alokasi pemerintah itu juga harus ada dedikasi untuk pengurangan risiko bencana, baik itu di tingkat pusat ataupun juga yang lebih penting di tingkat daerah gitu. Pemerintah daerah harus lebih gencar lagi untuk mengkomunikasikan baik itu peringatan dini, pembentukan desa tangguh bencana, atau ada tim siaga bencananya gitu. Dan bagaimana forum-forum kolaborasi itu juga bisa digalakan, dilakukan di setiap daerah, yang kemudian bisa langkahnya itu bisa bersama gitu. Seperti penanganan pandemi ya gitu, di mana kita masing-masing punya kekuatan masing-masing gitu untuk lembaga usaha melakukan apa, LSM itu kemudian menggandeng masyarakat gitu, dan seterusnya. Yang terakhir sih kita lihat juga kita perlu kritisi bagaimana pembangunan itu juga seperti yang tadi dibilang harus berperspektif risiko bencana. Jangan sampai kita menghadapi sesuatu yang malah menciptakan risiko ancaman baru. Yang tentunya kayak contohnya tahun lalu kita ada menghadapi badai Seroja di NTT yang semua orang tidak menyadari bahwa mungkin akan terjadi badai sebesar itu ya gitu di NTT gitu. Nah, ini 5 tahun ke depan itu kemungkinannya akan sangat besar untuk terjadi lagi dan semakin sering gitu, dan itu yang harus kita perhatikan bersama. Oke, tadi poin yang menarik tadi berkaca dari pandemi ya, jangan sampai besar dulu baru akhirnya betul-betul menjadi concern dari berbagai pihak, dari stakeholder dan juga dari masyarakat. Begitu kita harus mulai dari sekarang, apalagi juga sudah terlihat begitu ya, perubahan iklim juga sudah berdampak langsung kepada bencana air yang juga kerap terjadi di tanah air ya Mas Anto. Dari Anda Pak Radit seperti apa Pak? Mungkin bisa dijawab secara singkat. Baik, mungkin bisa saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan regulasi. Selama ini kita sudah ada Perpres 87 2020 adalah jangka waktu 25 tahun yang per 5 tahunnya sudah menyebutkan dampak dari hidrometeorologi. Artinya memang spesifikasi prioritas pembangunan kita setiap 5 tahun RPJMN kita sudah menyangkut masalah bagaimana perencanaan antar kementerian lembaga dan masuk ke dalam Renstra KL masing-masing adalah bagaimana prioritas terkait dengan
ancaman terhadap hidrometeorologi. Jadi ini menjadi satu hal. Kedua, kita punya modalitas sosial. Tadi disampaikan Mas Anto juga terkait dengan gotong royong. Kekuatan kita adalah social modality, di mana memang komunitas bergerak bersama bagaimana antisipasi, membangun kesadaran secara kolektif, mengurangi risiko bencana dengan mereka melakukan dengan sendiri. Artinya tanggung jawab semua kita melakukan upaya pencegahan. Paradigma shift-nya adalah bagaimana penanganan bencana beralih menjadi upaya-upaya pencegahan dan mitigasinya. Yang poin ketiga adalah terkait bagaimana menyusun suatu master plan bersama, di mana transboundary, artinya lintas wilayah dari hulu ke hilir satu kesatuan, di mana di situ ada dana bersama untuk melakukan antisipasi pencegahan yang diutamakan dan memiliki program bagaimana target-target yang bisa diantisipasi supaya mengurangi risiko terhadap bencana air. Oke, baik. Dari Pak Sena seperti apa? Mungkin dari BMKG yang paling tahu begitu seperti apa kondisinya dan juga resiko ke depannya di tengah perubahan iklim sendiri. Seperti apa sih Pak langkah-langkah dan strategi yang perlu kita lakukan, perlu kita siapkan secara bersama? Ya, mungkin saya mengkomplement saja yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Instrumen regulasinya sudah ada, demikian pula analisis kerentanannya maupun risikonya juga sudah ada. Maka dimensi barangkali satu lagi yang perlu kita perkuat itu adalah kapasitas masyarakat sebagai penerima terakhir dari warning ini, supaya juga bisa meningkat kapasitasnya sehingga barangkali ketika informasi-informasi semacam ini atau warning-warning ini diterima, maka masyarakat dapat merespon dengan reaksi yang tepat gitu. Jadi masalah informasi atau warning diterima itu barangkali satu hal. Lalu kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana masyarakat juga dapat merespon secara tepat terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh instansi-instansi yang terkait dengan kebencanaan tersebut. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, baik, respon yang bijak juga ya Pak ya dari masyarakat tentu dibutuhkan di tengah tadi mungkin ketika BMKG juga memberikan warning begitu ya, jangan panik dari masyarakat tapi tetap fokus begitu terhadap langkah-langkah yang bisa diselesaikan tentunya. Terima kasih Bapak-bapak, diskusi yang sangat menarik. Tadi kita sudah membahas ya dari sisi konservasi air, kemudian juga dari sisi pendistribusian air, penyamarataan air, dan juga dari sisi seperti apa tadi untuk mitigasi bencana, juga pengelolaan bencana dalam menjawab tantangan global isu air. Tentunya terima kasih sekali sudah bergabung di sini Pak Anto, Sama-sama. Pak Radit, dan juga Pak Sena. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk Anda.